warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul bersilaturahim dan juga saling sharing secara online karena eh, di antara kita mungkin beberapa udah beda kota, beda pulau dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan al-Islam ini. Para sahabat IPB 3 Tangguh yang rahmat Allah Taala, pagi hari ini kita masuk ke tiga IPB mengaji yang season kedua di bulan Ramadan ini. Sungguh menarik ya, kita pagi ini mau ngobrol-ngobrol diskusi terkait dengan apa namanya, temanya ini bugar dan glowing di saat Ramadan. Ini kan luar biasa nih, apalagi bagi ibu-ibu ya, ada glowingnya ini nih. Ini kan menjadi daya tarik sehingga ibadah ini kalau kita apa namanya internalisasi pada diri kita, bukan kita anggap sebagai kewajiban tetapi sebagai sesuatu yang memang kita butuhkan karena kita tahu manfaatnya dan juga lebih apa namanya menjadi lebih daya tarik kita terhadap ibadah ini gitu. Karena mungkin di saat kita kecil di antara kita bisa jadi sudah ada yang ya rata-rata kita mungkin udah 40 tahun hampir 50 tahun menikmati Ramadan ya, udah 50 kali berarti hampir 48 atau 49 kali. Nah ini kan harus ada peningkatan yang membuat mindset kita beribadah itu mengasihkan. Nah itu yang penting gitu kan, sehingga uh, kita semakin bersemangat dalam beribadah, terutama kita sudah masukin menjelang 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Nah, bersama kita ada uh, Mbak Mila ya. Langsung kita datangkan dari Jogja nih. Langsung kita datangkan dari Jogja. Yang akan bercerita ataupun bersharing terkait dengan tema kita di pagi hari ini, tetap bugar dan glowing di saat Ramadan. Baik, untuk waktu dan layar kami persilahkan buat Kamila ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini bisa silaturahim kita semua di sini di kajian Tangguh 33. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menjaga diri, menjaga iman, Islam, serta kesehatan dan kebugaran kita yang bertujuan agar ibadah yang menjadi salah satu tujuan penciptaan kita bisa berjalan dengan lancar, termasuk ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan ini kita sharing aja ya, diskusi, nanti kita saling memberi manfaat, saling memberi informasi yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, kebetulan pagi ini saya coba untuk sharing sedikit tentang bugar dan glowing sepanjang Ramadan yang memang sudah menjadi tema tema edukasi lah. Jadi sejak 2000 berapa ya? 2013 tepatnya sih. Gitu. Mendedikasikan diri di dunia kebugaran, keglowingan dulu awalnya. Awalnya keglowingan dulu sampai akhirnya menjadi kebugaran karena ternyata keglowingan itu dekat sekali dengan kebugaran. Ya, jadi kalau kita pelajari gitu, ternyata salah satu cara gitu ya untuk menjadi
anti aging ya, paling utama dalam kehidupan ya. Ini walaupun nggak cuma ibu-ibu ya, ada bapak-bapak juga. Semoga bermanfaat gitu ya, temanya ada glowingnya. Karena glowing itu bukan hanya hak wanita, tapi bapak-bapak juga boleh. Nah, jadi ternyata yang bisa menjadi apa ya, penahan untuk aging itu salah satunya, bahkan saya jadikan yang utama kalau saya pribadi, itu olahraga atau exercise gitu. Jadi kalau ditanya tips anti aging, itu saya jawabnya biasa dua, exercise sama sunscreen. Nah itu dua itu aja, dua itu aja. Kalau masalah skincare yang lainnya, ya itu apa ya, kondimen lah, boleh gitu. Tapi karena kalau skincare itu kan kadang-kadang nggak usah skincare lah. Kalau skincare itu kan harus mengeluarkan uang ya, harus keluar uang gitu, butuh effort. Nah itu eh, yang gratis aja seperti exercise ini itu ternyata butuh effort gitu ya untuk bisa melakukannya. Apalagi harus skincare gitu, yang kadang-kadang kalau saya mengedukasi gitu di beberapa komunitas, banyak juga yang mageran gitu ya. Kadang-kadang skincare-nya hanya jadi apa tuh namanya, koleksi di kulkas. Jadi ya impulsif buyer ya kalau kata anak saya. Ada iklan ini beli-beli, tapi karena nggak disiplin gitu, jadi koleksi di kulkas gitu. Nah, jadi teman-teman memang di bulan Ramadan ini gitu ya, yang paling banyak masuk pertanyaan itu ke saya gitu ya, itu kalau puasa Ramadan apa olahraganya gimana Bu Mila gitu ya. Termasuk member fitness saya gitu kan. Saya punya kelas fitness kan, kebetulan grup kelas itu ada 10 kelas. Nah, itu dari 10 itu Ramadan ini hanya 3 kelas yang masih berjalan. Yang masih berjalan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau melihat apa namanya, sejarah Rasulullah ya, Om Haris bisa bantu share itu ya materinya ya. Oke, jadi sejarah Rasulullah itu sebagai seorang muslim itu kan perintah berpuasa itu kewajiban ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah puasa itu diwajibkan gitu ya. Jadi memang kita harus menjalankan itu. Nah, sebenarnya fenomena yang ada gitu ya, kalau kita melihat sejarah ketika zaman Rasulullah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika zaman Rasulullah. Di antaranya nuzul Quran. Kemudian ada beberapa peperangan. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya pribadi juga gitu ya. Kalau saya belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, itu banyak peperangan yang terjadi ketika zaman Rasulullah. Di antaranya perang Badar, kemudian perang Fathu Mekah, ya Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah itu kan zaman dulu berperang dengan kaum kafir Quraisy ya. Nah, salah satu perang yang menurut saya sangat menginspirasi untuk kita semua yaitu perang Tabuk, teman-teman. Perang Tabuk ini adalah perang kaum muslimin melawan kaum Romawi. Nah, itu dalam perang Tabuk itu terjadi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan di mana para sahabat Rasulullah dan sahabat itu harus berjalan 700 kilometer ke utara dari Madinah. Nah, di sini kan kita grup kita ya tiga tangguh tuh ada runners gitu ya. Kalau saya lihat tuh kan aktif-aktif tuh grup olahraganya aktif lari gitu lari. Kalau maraton aja itu berapa sih? 33 kilo ya. Di sini ada yang ada di grup lari nggak? Kayaknya Mas Bambang ya. Nah, itu kalau maraton gitu ya, atau Mbak. mungkin berapa? 33 kilo ya kalau maraton tuh ya. Kalau saya 42 apa Mbak. terus terang berapa 42 ya? Iya. Oh, nah 42 kilometer. Nah, itu ya. Rata-rata kan dilakukannya di bulan Ramadan. Nah, ini kita bayangkan Rasulullah dan para sahabat itu 700 kilometer. Harus menuju 700 kilometer di bulan Ramadan. Kalau di Indonesia kan ya cuacanya tropis ya, tapi masih oke lah. Kali ini kita bayangkan bulan Ramadan di gurun gitu ya, ada yang berjalan kaki kan di sana kan kalau kita belajar sejarah
transportasinya ya kuda, unta gitu ya. Terus tujuannya tuh bukan lari santai gitu, tapi tujuannya mau berperang, yang perang itu juga pasti membutuhkan apa namanya power fisik gitu ya. Nah itu nggak kebayang sih saya tuh. Saya kemarin itu hari Ahad itu coba hiking yang tipis-tipis aja deket. Jadi di Jogja itu ada ini sama kayak di Sentul lah, ada wahana trekking. Nah, ada beberapa tempat trekking yang bagus, view-nya Merapi. Hari Ahad kemarin saya coba menjaga endurance saya hiking itu cuma 5 kilo lah. Nah, cuman saya sambil naik itu tuh sambil tadabur gitu ya, sambil ya Allah ini tuh jalan kaki naik segini doang gitu 4 kilo. Udah gitu suasananya kan sejuk di pegunungan ya, lereng Merapi, banyak pohon. Itu lumayan gitu ya, dalam kondisi berpuasa. Ujiannya lumayan juga nih gitu ya, karena kan ya haus pastinya. Nah, itu saya sambil jalan sambil mikir, ya Allah, Rasulullah tuh 700 kilo loh gitu kan. Gitu ya teman-teman. Jadi sejarah-sejarah Rasulullah itulah yang sebenarnya harusnya bisa memotivasi kita untuk di bulan Ramadan ini justru tetap produktif gitu ya dengan kebermanfaatannya masing-masing gitu ya. Jadi bulan puasa itu bukan berarti kita menjadi tidak produktif, yang bekerja gitu ya, harusnya sama saja gitu ya dengan kondisi berpuasa juga walaupun mungkin di awal-awal perlu adaptasi gitu ya. Baik itu teman-teman yang menjadi dasar kita untuk bagaimana sih kita tuh menjaga kebugaran di bulan puasa gitu. Salah satu motivasi dan niatnya adalah kita mencontoh Rasulullah gitu ya, mencontoh Rasulullah, beliau dan para sahabat tetap aktif gitu ya secara fisiknya gitu ya. Nah, sekarang kita menjaga fisik kita tidak berperang tapi sekedar menjaga atau merawat jasad aja gitu. Walaupun ini lagi ramai perang Iran Amerika ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak sampai Indonesia lah gitu ya. Oke, baik. Sekarang bagaimana sih cara kita untuk menjaga kebugaran? Oke, di slide selanjutnya kita itu mungkin teman-teman sering mendengar istilah sehat dan bugar ya, sehat dan bugar. Sehat dan bugar itu dua kosakata yang berbeda. Mungkin kita seringnya mendengar kata sehat ya. Kalau kita ada yang ulang tahun, seringnya kan semoga sehat dan panjang umur gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang jarang menggunakan selamat ulang tahun ya, semoga bugar dan panjang umur gitu ya. Nah, baik teman-teman, jadi konsep dasar kita sebagai manusia itu ada yang namanya balance konsep. Nah, balance konsep ini kalau di bahasa Arab kan itu namanya tawazun, seimbang. Ya, jadi dalam penciptaan kita diberikan modal gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nyawa atau ruh serta akal dan jasad atau fisik. Nah, jadi mungkin sudah sangat terkenal ya kita tuh di PAI dulu kita belajar PAI zaman kuliah juga ada bahwa manusia gitu ya kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya sebagai makhluk di bumi untuk ibadah ya. Jadi tujuan penciptaan kita itu untuk ibadah dan yang kedua sebagai khalifah gitu ya, sebagai khalifah. Nah, untuk menjalankan fungsi khalifah kita ya, peran kita sebagai khalifah dan tujuan kita beribadah, Allah memberikan kita 3 modal gitu ya, yaitu ruh atau nyawa, akal serta fisik dan jasad. Nah, ketiga modal ini harus di maintenance gitu ya, harus di nggak cuma hanya fisiknya aja gitu, nggak cuma jasadnya aja di maintenance dengan makan yang sehat dan seimbang, tapi akalnya juga gitu ya. Terus ruhnya juga, nyawa kita ruhnya juga gitu. Nah, jadi ketiganya harus berjalan beriringan gitu. Karena kalau salah satunya kita lupa berikan maintenance-nya, nah itu biasanya agak-agak apa ya, hidup kita jadi ada yang kurang, agak goyang gitu ya. Kita sibuk aja olahraga, sibuk belajar, sibuk bekerja, tapi lupa sama ruhnya gitu ya. Nah, itu biasanya akan apa ya, kayak ada yang kosong gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa memaintenance 3 modal ini yang Allah berikan gitu ya dengan maintenance yang sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa syukur dan menjaga amanahnya. Oke, selanjutnya kita lihat gitu ya. Jadi teman-teman ternyata memang sehat dan bugar itu memiliki
definisi yang berbeda. Gitu. Kalau sehat menurut WHO itu artinya kita sehat gitu ya, sehat, tidak sakit secara fisik, kemudian sehat juga secara sosial, sehat juga secara ekonomi. Jadi sehat menurut WHO itu adalah sehat secara fisik, secara ekonomi, secara mental, dan secara sosial. Itu definisi sehat. Nah, sedangkan definisi bugar adalah orang yang sehat gitu ya, yang dia mampu melakukan satu kegiatan dan setelah selesai satu kegiatan dia bisa melakukan kegiatan yang selanjutnya berkali-kali tanpa terlihat lemah atau letih gitu. Nah, itu bugar. Jadi orang yang bugar insya Allah sehat. Tapi orang yang sehat belum tentu bugar. Ya mungkin ada yang baru melakukan satu kegiatan kok cepet capek ya gitu ya. Nah itu. Nah level kebugaran setiap orang itu bisa diukur sebenarnya. Ada beberapa tes untuk menguji kebugaran. Di antaranya ada bip test gitu ya. Disuruh lari cepat, kemudian disuruh squat berapa lama kayak gitu. Nah sekarang gimana sih caranya? Nah jadi cita-cita kita itu bukan hanya sehat ternyata teman-teman ya. Kita harus naikkan levelnya, cita-citanya, ucapannya kalau ada ulang tahun kita semoga bugar dan panjang umur gitu ya, karena level bugar di atas sehat. Oke, selanjutnya gimana caranya kita untuk menjaga level kebugaran ini? Jadi elemen kebugaran itu ada 4 gitu ya. Yang pertama menjaga pola makan, yang kedua aktivitas fisik atau olahraga atau exercise sebenarnya ya istilahnya itu exercise. Yang ketiga istirahat yang cukup, yang terakhir manajemen stres. Jadi kalau kita ingin mendapatkan level kebugaran yang bagus, itu ternyata bukan sekedar exercise aja atau olahraga aja. Ternyata itu juga dipenuhi dari makan yang bagus, halal ya, dan toyib ya. Kemudian istirahat juga berpengaruh ternyata gitu ya. Nah istirahat ini ternyata selain menjadi parameter untuk level kebugaran seseorang itu berpengaruh juga loh istirahat itu dalam tampilan kita ya. Jadi orang yang sering begadang itu biasanya kelihatan kulitnya dehidrasi gitu ya. Kelihatan kulitnya itu apa ya, kusam. Jadi kalau yang ngerti itu kulitnya tuh kelihatan kusam. Nah, itu biasa selain karena kurang air, itu juga karena begadang. Nah, itu. Nah, terakhir manajemen stres. Jadi keempat ini itu harus dipenuhi kalau kita ingin menjaga level kebugaran kita yang bagus gitu. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Oke, untuk menjaga pola makan. Nah, eh nah kebugaran yang tadi kita sebutkan ya untuk menjaga level kebugaran tadi, tentunya kita juga berharap bugar yang kita dapatkan di hari-hari selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan juga tetap terjaga gitu ya. Nah, cara menjaga perawatan kebugaran di bulan Ramadan ya itu ada yang sifatnya internal gitu ya dan juga eksternal. Nah, perawatan internal dan juga eksternal ini ya mencakup dari 4 elemen kebugaran tadi. Nah, sekarang menjaga asupan cairan. Oke, kalau kita belajar biologi dulu ya gitu kan, kita masih ingat mungkin bahwa tubuh kita kan tersusun dari organ, jaringan, dan level sel. Nah, di level sel inilah kita memiliki yang namanya cairan ya, cairan di tingkat sel ya, protoplasma, sitoplasma yang memiliki porsi paling besar di dalam tubuh kita. Makanya cairan itu sangat penting untuk menunjang proses metabolisme gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita harus menjaga asupan cairan selama bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak asupan protein, sayur dan buah. Menghindari makanan terlalu manis. Walaupun hashtag yang terkenal selama Ramadan kan berbukalah dengan yang manis gitu ya. Kalau itu sebenarnya hashtag ya teman-teman. Hashtag kan dicontohkan Rasulullah. Ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi karena Indonesia ini amat sangat kaya gitu ya. Kaya budaya, kaya bahasa. Termasuk kaya dengan makanan-makanan tradisionalnya. Akhirnya kadang-kadang ketika bulan Ramadan manisnya hashtag berbuka dengan yang manisnya itu kadang-kadang menjadi over gitu ya. Nah, akhirnya ketika bulan Ramadan menjadi ajang apa ya kuliner gitu ya, kuliner takjil.
Oke, kemudian istirahat yang cukup ya dan olahraga. Itu. Jadi sebenarnya menjaga kebugaran bulan Ramadan ya tetap sama gitu ya di hari-hari biasanya. Oke, kemudian perawatan eksternalnya. Nah, kalau tadi internal, kalau perawatan eksternal bulan Ramadan, nah ini mungkin kalau perawatan tubuh itu atau grooming mungkin ya identik dekat dengan wanita gitu ya. Tapi sebenarnya laki-laki juga boleh kok karena tujuannya kan merawat ya, merawat diri, merawat nikmat jasad yang sudah Allah berikan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan juga boleh gitu ya. Oke, nah selanjutnya yuk kita lihat perawatan internalnya nih. Gimana nih dengan menjaga pola makannya. Oke, selanjutnya perawatan internal ya. Oke, perawatan internal pertama adalah cairan di bulan Ramadan. Nah, di hari-hari biasa gitu ya, itu sebenarnya kebutuhan minuman atau kebutuhan cairan setiap orang tuh berbeda-beda tergantung berat badan, tergantung juga dengan jenis kelamin, tergantung juga dengan ini apa tempat tinggal. Nah, ya karena kan Indonesia tropis, ketika di luar Indonesia yang 4 musim itu mungkin juga berbeda gitu ya. Kemudian di apa negara-negara Arab Saudi gitu yang panasnya cetar seperti itu juga pasti berbeda. Cuma kalau di apa Kemenkes itu ya itu paling tidak terpenuhi kalau untuk orang dewasa itu ya apa namanya sehari itu kurang lebih 2 liter air gitu ya. Itu yang kampanyenya. Itu walaupun sebenarnya berbeda setiap orang ya. Nah, sekarang yang dikampanyekan oleh Kemenkes untuk memenuhi 8 gelas air atau 2 liternya itu ya seperti di apa di gambar ini ya. Jadi mengatur agar kita tidak kekurangan cairan selama bulan Ramadan ya. Nah, itu jadi di situ ada disarankan 1 gelas setelah bangun tidur, kemudian setelah sahur, setelah berbuka. Jadi porsi paling besar itu tuh ketika setelah berbuka sampai tidur lagi ya, teman-teman. Dari mulai berbuka sampai tidur lagi sehingga terpenuhi 8 gelas air sehari. Gitu. Nah, ini tujuannya agar apa? Agar tadi proses metabolisme tubuh kita gitu ya, itu berjalan lancar. Karena kalau kurang cairan itu nanti berpengaruh terhadap sistem organ kita. Gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya menjaga asupan sayur dan buah. Nah, ini kalau di grup kuliner kan kadang-kadang kita suka share gitu ya sarapannya dan sebagainya gitu ya. Karena lagi puasa jadi kita nggak bisa nge-share nih. Di grup SMA saya juga orang suka gitu, suka nge-share lagi makan apa. Nah itu bagus ya menginspirasi kita mungkin lagi bingung nih ibu-ibu masak apa, sarapan apa. Kita saling menginspirasi dengan sharing isi piringku gitu. Nah jadi teman-teman setelah berkecimpung di dunia kebugaran ya, kecantikan dan kebugaran itu memang pertanyaan yang paling banyak masuk ke saya itu adalah bagaimana caranya agar putih gitu. Jadi kalau berkaitan keglowingan, pertanyaannya pasti banyak yang ingin putih. Ya, putih. Bukan hanya ibu-ibu. Saya kadang ngisi anak SD. Anak SD kelas kalau di Jogja sini ada kelas 6 SD itu di sekolah anak saya itu ada materi tentang persiapan akil balik. Nah, jadi biasanya saya diminta ngisi oleh sekolah untuk persiapan fisik. Nah, jadi kan persiapan fisik akil balik kelas 6. Saya biasanya ngisi kelas 6. Kenapa saya ngisi? Karena ketika balik itu kan biasanya perubahan hormonal teman-teman ya. Nah, perubahan hormonal balik itu kadang-kadang menimbulkan masalah gitu. Mungkin kita juga ngerasain dulu ya, kok saat sudah balik ya, kok bau badannya beda ya gitu. Kemudian ketika sudah balik kok jerawatan kayak gitu. Nah, jadi karena rata-rata di zaman sekarang itu banyak anak-anak SD yang lulus SD dimasukkan ke boarding gitu ya. Nah, makanya di sekolah anak-anak saya itu kan ada SMP-nya ada yang boarding. Saya biasanya ngisi kelas 6 karena apa? Nanti ketika mereka boarding, mereka udah paham dengan jasadnya, dengan dirinya sehingga bisa merawat diri gitu. Karena kalau tidak dibekali dengan pengetahuan merawat diri, bagaimana menjaga organ reproduksi, menjaga wajahnya, nanti takutnya gitu ya menimbulkan masalah gitu. Di antaranya scar itu bopeng. Bopeng karena jerawat. Nah, itu kan
sebenarnya bisa dicegah kalau kita ngerti cara maintenance jerawatnya itu gimana gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Oh ya, tadi pertanyaan yang masuk tuh kan putih kalau di dunia keglowingan. Nah, untuk dunia kebugaran itu paling banyak itu pertanyaan yang masuk gimana caranya turun berat badan. Walaupun ada juga yang nanya gimana caranya naik berat badan, Bu Mila. Jadi ada yang nanya turun, ada yang naik gitu ya. Walaupun yang lebih banyak sih yang nanya untuk turun berat badan gitu. Bahkan ada yang sudah menjalankan diet, pokoknya mencoba berbagai macam diet. Termasuk tetangga saya juga ada diet. Nggak tahu deh, di sini ada yang intermittent fasting nggak ya? Jadi teman-teman, diet itu macam-macam ya di luar sana gitu ya. Kalau saya pribadi ketika banyak pertanyaan tentang diet gitu, akhirnya kalau saya pribadi punya prinsip, kalau kita ingin menjalankan sesuatu, bertanyalah sama ahlinya gitu. Kalau dalam Islam itu kan kalau kita menyerahkan sesuatu tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu ya. Jadi saya waktu banyak yang nanya tentang diet-diet untuk turun berat badan maupun naik berat badan, akhirnya ya saya belajar sama ahli gizi. Karena kan urusan makanan itu kapasitasnya ahli gizi gitu ya. Nah, jadi saya ikutlah selain di Aderai. Di Aderai itu sebenarnya udah dikasih materi tentang gizi juga. Nah, cuman saya ikut di ISNA, Indonesia Sport Nutritionist itu. Kemudian saya ikut kelasnya teman saya juga yang dokter gizi klinik. Terus ikut teman juga, kelas teman yang dietitian gitu. Jadi biar maksudnya ngasih advice-nya sesuai dengan kapasitasnya teman-teman gizi gitu. Karena saking banyaknya diet ABCD gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, nah yang bisa saya berikan tipsnya nih ya, tipsnya itu ini terkait dengan asupan juga di bulan Ramadan. Jadi asupan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu sama aja teman-teman ya. Jadi kita lihat isi piringku dulu Om Haris. Nah, yang tadi. Nah, teman-teman, jadi terkait dengan asupan Ramadan ya, di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan itu sebenarnya sama aja. Cuman beda jendela makan kalau di teman-teman yang intermittent fasting ya. Jadi kita harus tetap menjaga nih kebutuhan gizi kita. Cuman bedanya kan kalau hari biasa mungkin 3 kali makan besar gitu ya. Di bulan Ramadan kita punya waktu 2 kali makan besar. Nah, cuman kita punya jeda istirahat nih. Sebenarnya bulan Ramadan itu salah satu cara kesempatan bagi kita untuk mengistirahatkan sistem pencernaan kita juga setelah 11 bulan digunakan. Nah, teman-teman gimana caranya nih untuk gizi di bulan Ramadan? Ini juga berlaku di luar bulan Ramadan ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau saya pribadi yang harus sangat diperhatikan tuh ketika sahur. Sahur. Nah, tadi Om Asik cerita hari ini, pagi ini tadi Om Asik makan Indomie ya Om? Indomie. Nggak apa-apa Om, Indomie itu kan salah satu sumber karbohidrat gitu ya. Kan nggak setiap hari juga. Mie, ya mie, nah itu kan sumber karbohidrat. Nah jadi nggak masalah gitu. Cuma memang yang menjadi catatan, mie instan itu indeks glikemiknya cukup tinggi. Ya, jadi gini teman-teman, karbohidrat itu ada yang namanya indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu adalah nilai yang dimiliki oleh karbohidrat, yaitu seberapa cepat karbohidrat ini diserap oleh tubuh untuk dirubah jadi energi. Nah, jadi semakin besar nilai indeks glikemiknya, maka semakin cepat pula karbohidrat itu dirubah menjadi energi, maka semakin cepat pula kita lapar lagi. Nah, itu sih simpelnya seperti itu. Jadi kalau itu sebenarnya bisa di-googling nanti nilai indeks glikemik. Jadi semakin tinggi nilai IG-nya, maka semakin cepat lapar lagi kitanya. Itu. Nah, jadi mie instan atau pasta gitu ya, bihun kayak gitu tuh, itu nilai indeks glikemiknya lumayan ya. Jadi kalau kita makan mie instan gitu atau pasta gitu ya, bihun, nah itu akan cepat diserap tubuh, dirubah jadi energi dan akan membuat kita cepat lapar gitu. Nah, tapi jangan sedih gitu ya. Kita bisa mengakalinya gitu ya, agar nggak gampang lapar lagi dengan cara apa? Dengan menyertakan
karbohidrat yang lain, yaitu sayuran. Nah, jadi teman-teman yang banyak mungkin orang belum mengerti bahwa ternyata sayur itu juga karbohidrat dari jenis polisakarida. Jadi ternyata sayur itu karbohidrat juga teman-teman, termasuk buah, buah juga karbohidrat. Nah, jadi serat pada sayur itu ternyata kalau dimakan bareng karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi seperti mie gitu ya, pasta, itu akan menurunkan serat dari sayur ini indeks glikemik dari karbo itu. Jadi kalau kita sahurnya pakai mie instan, nah itu biar nggak gampang lapar lagi, itu kasih sayur sama proteinnya. Tadi Om Asik proteinnya katanya double tuh ya. Bagus banget tuh Om gitu ya. Nah, tinggal tambahin sayurnya. Nah, jadi gimana porsinya nih? Nah, ini kita ikutin aja isi piringku dari Kemenkes gitu. Jadi nggak perlu repot nimbang-nimbang mungkin ya. Nah, kita pakai patokan isi piringku Kemenkes aja setiap makan besar. Setiap makan besar atau setiap jajan. Kalau saya gitu, setiap jajan kulineran, nah, itu saya biasanya tetap melakukan isi piringku ini. Nah, jadi gimana satu piring itu gitu ya. Nah, kita lihat isi piringku dari Kemenkes dalam satu piring disarankan ada makronutrien, ada karbohidrat, ada protein dan lemak, serta mikronutrien. Mikronutrien ini meliputi vitamin dan mineral. Nah, jadi kalau saya biasanya bagi tiga. Sepertiga piring saya isi dengan karbohidrat, bebas mau apa aja. Mau mie kah, nasi kah, nasinya mau yang merah, mau yang hitam, mau yang coklat, mau ubi kah, mau singkong, mau kentang itu bebas. Bebas aja ya. Kemudian ada yang sepertiganya lagi adalah protein kalau saya. Nah, kalau di sini kan separuh piringnya malah sayur dan buah. Kalau saya dibagi tiga semua, sepertiganya protein. Karena apa? Karena saya aktif latihan beban, nge-gym gitu. Dan saya butuh protein lumayan banyak untuk pembentukan otot. Jadi saya porsi proteinnya sepertiga, sayur dan buahnya saya sepertiga. Nah, jadi teman-teman itu bisa dengan nyaman menikmati misalnya jajan seblak gitu ya, jajan mie ayam, somai dan sebagainya itu bagus gitu ya. Nah, cuman memang disarankan setiap makan atau jajan ada sepertiga-sepertiganya ini porsinya gitu. Mikronutrien itu vitamin dan mineral dari sayur dan buah, walaupun porsinya mikro sedikit, tapi kalau salah satunya tidak ada, itu juga suatu saat mungkin bisa mengganggu metabolisme tubuh gitu. Seperti COVID kemarin kan kita kalau ada yang positif kemarin ya, itu kan yang diberikan sama dokter tuh vitamin E sama zinc tuh. Sampai saya nyari zinc tuh susah banget ya. Nah, zinc itu kan mikronutrien ya. Yang kalau kurang dalam tubuh kita itu berpengaruh dalam imunitas. Bahkan kalau kita kekurangan zinc itu ngaruh juga tuh ke kecantikan. Jadi kalau ada yang rambutnya rontok, nah rambutnya rontok itu bisa jadi salah satunya karena kekurangan zinc ya. Nah, makanya kan ada sampo gitu ya, ada sampo yang iklannya mengandung zinc gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau kita bicara makanan gitu ya, diet, nah mungkin di sini ada teman-teman ahli gizi juga nih dari jurusan gizi. Jadi kalau di masyarakat itu ya, diet itu tuh identik dengan makan untuk turun berat badan, gitu. Sudah mengalami penyempitan makna. Kalau dikatakan lagi diet ya, itu jadi diet itu menyempit maknanya di masyarakat menjadi ya makan untuk kurus gitu ya. Padahal kalau dari definisi ahli gizi kan sebenarnya diet itu adalah bagaimana kita makan dengan gizi yang sehat dan seimbang gitu. Tapi di masyarakat kalau ngomong diet tuh artinya makan lagi pengen turun berat badan kayak gitu ya teman-teman. Nah itu ya, jadi sahurnya apapun karbonya, nah isi piringku patokannya kayak gitu aja. Jadi apapun proteinnya, walaupun disarankan oleh para ahli gizi memang proteinnya kalau bisa bervariasi ya, sayurnya bervariasi, proteinnya juga ada protein hewani dan nabatinya juga. Jadi protein hewani dan nabati ini salah satu yang juga kurang mendapat perhatian teman-teman. Saya juga taunya ketika aktif nge-gym gitu dan belajar di dunia kebugaran. Saya baru tahu juga, oh ternyata kebutuhan protein itu lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi contohnya nih, Om Haris berat badan berapa Om? Saya hitungin nih. Om Haris masih on nggak? Berat badannya berapa ya?
Udah hampir 100 nih. 100? Hmm. 100 ya? Nah, jadi teman-teman, yang banyak orang lupa itu adalah kebutuhan protein. Jadi protein itu kebutuhannya itu sebenarnya minimal 0,8 sampai 2. Jadi 0,8 sampai 2. Nah, cuma 0,8 itu sedikit ya, biasanya buat yang lagi sakit gitu. Nah, kalau teman-teman aktif bekerja setiap hari, nah itu minimal 1,2 deh, minimal 1,2. Terus nanti kebutuhan protein lagi tergantung dengan aktivitas exercise-nya juga. Jadi kalau orang-orang yang aktif nge-gym gitu ya, kayak Om Aderai, kayak gitu, dan orang-orang influencer kebugaran, itu mereka biasa dikali 2. Jadi rumusnya itu dari, ya 1 deh ya, 1 sampai 2 dikali berat badan. Nah Om Haris, misalnya Om Haris rajin olahraga, misalnya Om Haris 1,5 deh. 1,5 dikali berat badan Om Haris, gitu. Ya misalnya berat badannya berapa tadi? 100. Saya hitung ya, Om Haris berat badannya, atau contohnya saya deh, 1,5, saya beratnya 55, 1,5 dikali 55, nah 82,5 gram. Nah 82,5 gram ini sehari teman-teman, sehari. Nah sehari itu bukan berarti 82,5 gram dada ayam, 82,5 gram telur, enggak gitu. Jadi rumus tadi itu 1 sampai 2 ya dikali berat badan itu kebutuhan protein sehari. Jadi tergantung nanti teman-teman kalau yang aktif lari atau nge-gym gitu ya seminggu 5 kali itu bisa jadi dikali 2. Nah, jadi setelah ketemu kayak saya kan 82,5 nih, saya dikali 1,5 dikali 55 berat badan saya. Ketemu 82,5. Nah, itu berarti saya sehari butuh 82,5 gram protein. Nah, 82,5 ini dikonversi lagi ke sumber protein yang saya makan hari itu. Jadi teman-teman telur itu satu butirnya kandungan proteinnya 6 sampai 7 gram. 6 sampai 7 gram. Nah, jadi tadi saya butuh 82,5 gram ya. 82,5 gram. Taruhlah saya 82,5 gram dibagi 7. Satu butir telur kan 7 gram ya. Jadi saya butuh berapa? 12 telur sehari. Nah, itu teman-teman, ini yang banyak orang lupa gitu. Mungkin lupa atau bahkan belum tahu, oh ternyata sebanyak itu kebutuhan protein saya gitu ya. Jadi saya sehari butuh 12 telur teman-teman. Dalam sehari, kalau hari ini saya proteinnya dari telur aja. Nah, oke, kita lihat lagi sumber protein yang lain ada dada ayam. Dada ayam itu yang matang, 100 gram dada ayam itu proteinnya 30 gram. 100 gram dada ayam proteinnya 30 gram nilainya. 30 gram. Berarti kalau saya butuh 82,5, terus saya proteinnya dari dada ayam hari ini, saya butuhnya 275 gram. Ya, seperempat lebih deh dada ayam. Nah, jauh juga ya, lumayan ya. Jadi kalau saya hari ini makan telur, untuk protein saya butuh 12. Waduh, sehari makan 12 telur. Nanti kolesterol itu kuningnya gitu kan. Nah, tapi kalau saya makan dada ayam, saya hanya butuh 275 gram. Dada ayam matang ya, yang udah matang. Tapi kalau saya makan tempe, nah saya butuh 1 kilogram tempe. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri tuh kebutuhan masing-masing. Jadi rumusnya tadi 1 sampai 2 dikali berat badan masing-masing. Kemudian dikonversi ke sumber protein, bisa di googling. Jadi dada ayam itu lumayan tinggi dibanding telur. Nah, telur dibanding lumayan tinggi dibanding tempe. Nah, jadi waduh gimana? Nah, sarannya dari para ahli, para guru gitu ya. Kalau bisa bervariasi ya. Jadi Allah menciptakan makanan kan untuk dinikmati. Bervariasi aja, misal pagi telur 2. Kalau lagi nggak puasa makan siang dada ayam gitu. Nanti malam misalnya telur lagi atau ikan kayak gitu. Nah, kalau lagi bulan puasa kita punya waktu 2 kali makan dan harus memenuhi tadi saya 275 gram dada ayam atau 12 telur. Waduh, kebayang ya. Sahur makan 6 misal, telur kalau telur aja. Nanti buka puasa saya harus makan 6. Waduh. Nah, itu ya. Jadi nanti silakan. Nah, itulah kenapa biasanya kalau orang-orang yang aktif di gym itu mereka itu biasanya ya makannya tuh dada ayam paling banyak. Karena daripada
daripada makan 10 telur, 12 telur, mending makan 13 dada ayam, kan seret ya makannya gitu. Nah, tapi biasanya mereka bervariasi sih, tapi rata-rata karena kebutuhan proteinnya tinggi, paling banyak itu dada ayam yang dikonsumsi. Jadi ketika sahur, karena kita mau menjalankan ibadah ya hariannya itu panjang tanpa makan lagi, maka kebutuhan gizi di sahur ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Nah, jadi kebutuhan proteinnya ya kalau bisa kita berserta keluarga jangan sampai proteinnya itu kurang gitu ya. Ya telur 2, kemudian tempe, ada sayur dan buah gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, bisa saya sharing untuk nutrisi. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin sedang intermittent fasting ya itu tinggal diatur aja selama jendela misalnya 1 meal a day. Kan ada yang sampai makan cuma sekali gitu ya. Nah, itu silakan yang penting proteinnya, karbo dan sayur mayurnya tercukupi. Nah, mungkin kadang-kadang saya suka ada lihat yang sarapannya pagi-pagi itu buah aja nih. Sarapannya buah aja. Itu bagus, sehat gitu ya, ada vitamin dan mineral. Cuma buah itu jenis karbohidrat yang indeks glikemiknya juga lumayan. Nah, jadi kalau saya boleh saran gitu ya, agar sarapan buahnya lonjakan gulanya enggak, kita kan tidur ya, setelah tidur bangun gula darahnya kan kosong tuh karena kita nggak makan ketika tidur. Ketika sarapan agar lonjakan gula darahnya nggak cepet langsung naik, itu sarapan buahnya kalau boleh saran ditambah dengan sayur. Jadi serat dari sayur ini yang akan menurunkan indeks glikemik dari buah dan juga mencegah lonjakan gula darah pagi hari gitu. Kalau bisa lagi ada proteinnya juga misalnya. Tapi kalau nggak sempat ya udah buah sama sayur aja. Gitu teman-teman ya. Jadi silahkan kita mau menjalankan pola makan yang seperti apa, cuman kebutuhan protein dan makro serta mikronya terpenuhi gitu. Cuman kalau boleh sharing, kalau saya pribadi untuk bisa turun berat badan ya, fat loss gitu. Yang pertama itu kalau saya pribadi ya, kalau ingin diet ya dalam artian fat loss, itu yang pertama jangan jauh-jauh dari kebiasaan makan semula. Karena kalau diet itu sifatnya kan personal ya teman-teman ya. Jadi lihat si A dietnya begini belum tentu cocok untuk kita. Jadi sifatnya personal. Jadi kita diet itu tujuannya kan agar sustain gitu ya, agar nggak cuman angot-angotan kalau orang Betawi bilang nggak cuman sebentar aja nih diet sehatnya, tapi kita berharap diet kita itu long lasting gitu, sepanjang hidup. Nah, makanya yang pertama kalau saya pribadi boleh sharing, yang pertama tips untuk diet fat loss ya, itu jangan jauh-jauh dari kebiasaan makan semula. Artinya gini, kayak saya biasa makan nasi seusia saya 47 tahun ini. Jadi saya kalau sarapan itu ya kalau lagi lapar ya udah saya makan lengkap aja tuh. Ada nasi dan sebagainya. Seperti isi piringku ini. Nah, jadi saya belum pernah sih mencoba untuk sarapan cuman ini aja. Enggak, karena saya terbiasa makan nasi. Dan saya kan tidur udah 6 jam, 7 jam udah lapar tuh. Ya udah saya makan langsung lengkap gizi. Ada isi piringku, ada nasi, sayur, dan sayur mayur, protein, dan buah. Nah, yang pertama itu, jangan jauh-jauh dari kebiasaan makan semula. Karena kalau kita ekstrim dietnya, misalnya diganti dengan misalnya sarapan yang apa gitu ya, yang mungkin ikut diet mana, nanti takutnya bosan itu. Jadi biasa sarapan soto, kalau di Jogja tuh kan soto di mana-mana, nggak apa-apa gitu. Cuman tadi makan sotonya isi piringku gitu. Ya, yang kedua, kurangi yang harus dikurangi. Nah, jadi Kemenkes menyarankan ada 3 hal yang harus dibatasi, yaitu garam, gula, dan lemak. Nah, garam, gula, dan lemak. Jadi selama ini orang menyalahkan nasi atas kenaikan berat badannya. Ya, ternyata sampai akhirnya nasi diharamkan gitu ya, nggak makan nasi. Jadi sebenarnya yang bisa membuat orang naik berat badan tuh bukan cuma nasi gitu ya, kasihan ya nasi jadi kambing hitam. Tapi ketiga nih, ada 3 hal, garam, gula, lemak. Jadi ternyata garam itu juga bikin naik berat badan teman-teman ya. Jadi kebutuhan gula kita sehari itu sekitar 4 sendok makan. Gula pasir ya, gula pasir. Ini di luar nasi. Gula pasir 4 sendok makan. Kemudian garam itu 1 sendok teh garam. Nah, garam di sini bukan hanya garam dapur, teman-teman. Jadi sebenarnya garam di sini tuh natrium. Natrium. Nah, natrium ini bukan hanya ada di garam, jadi juga ada di aneka kondimen, aneka saus.
Jadi kalau di Jogja itu ya, itu kan pada seneng kecap. Jadi member-member saya tuh, oh gitu ya Bu Mila. Iya, jadi mereka perasaan saya makan nasi cuma sekali, tapi kok nggak turun-turun ya Bu Mila. Lah makannya gimana? Nah setelah saya recall, jadi saya cuma minta mereka coba sebutkan, tuliskan apa yang dimakan dan diminum dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya bilang. Ketika dituliskan, ketemu gitu ya. Jadi beliau ini dosen, berat badannya naik terus, padahal makan cuma sekali katanya. Terus saya lihat riwayat makan dan minumnya selama sehari gitu, ketemu. Jadi beliau ini nggak makan siang, mengganti makan siangnya dengan wafer atau keripik. Saya tanya kenapa diganti, karena mau diet apa gimana? Nggak sempet Bu Mila. Oke, nggak sempet ya. Terus saya bilang, jadi keripik, jadi jatah makan siangnya diganti keripik sama wafer. Terus saya bilang itu kalau makan keripik ikhlas nggak makan cuma 1 biji keripik itu. Kayaknya nggak ikhlas ya. Saya sendiri nggak ikhlas deh. Kalau udah giliran makan keripik itu makan cuma sebiji keripik singkong nggak ikhlas gitu. Pasti Mbak makannya juga lumayan ya. Iya sebungkus lah. Nah wafer saya bilang itu makan pasti juga nggak mungkin sebiji ini tuh kan sebungkus kan. Iya. Nah coba mulai besok kalau makan, kalau emang niat ya, saya bilang emang niat turun berat badan, mulai aware dengan ingredient, saya bilang coba diperhatiin kalorinya berapa. Jadi saya bilang Mbak mengganti makan siang lengkap gizi misalnya, nasi lengkap lauk pauk protein itu paling 500 kalori saya bilang. Terus Mbak mengganti dengan kerupuk atau keripik tuh yang tadi itu. Kelihatannya ringan memang ya keripik itu. Tapi tahu nggak Mbak itu kalorinya itu bisa 500 segitu. Kenyang nggak? Enggak. Nah, jadi kadang-kadang kita suka lupa teman-teman ya. Kita sok-sokan gitu makan nggak makan nasi gitu karena tadi masih mindsetnya nasi yang bikin naik berat badan. Kemudian mengganti dengan sumber makanan lain yang gizinya ternyata tidak lebih bergizi dengan sepiring nasi lengkap gizi. Kayak teman saya tuh diganti sama kerupuk apa keripik. Keripik isinya apa? Lemak gitu ya. Kan dia karbo juga. Keripik singkong kan karbohidrat ya. Terus digoreng. Nah, itu isinya lemak ya. Nah, kalau makan nasi lengkap gizi 500 kalori, kenyang, vitaminnya dapat ya, proteinnya dapat. Nah, kadang-kadang kita gitu lupa mau diet nggak makan nasi terus diganti sama pisang goreng. Pisang gorengnya 4 gitu ya. Kan kayaknya kita juga nggak ikhlas ya makan pisang goreng 1, jarang ya. Saya kadang juga gitu, nggak bisa makan gorengan 1, minimal 2 gitu. Ya, jadi itu. Jadi kita jangan jauh-jauh dari kebiasaan makan semula, kemudian membatasi garam, gula, dan lemak. Nah, yang saya bikin kaget waktu itu natrium nih teman-teman. Natrium cuma 1 sendok teh sehari. Itu udah termasuk garam di dapur sama kecap, aneka kecap dan saus gitu. Nah, makanya jangan heran kalau kita nggak makan nasi tapi kok naik berat badan. Loh kita masak pakai saus kayak apa saus tomat, saus sambal, itu natrium yang bikin berat badan bisa naik juga. Gitu ya. Oke, jadi itu nah tips terakhir saya gitu ya. Untuk fat loss, ini saya pribadi tapi ya teman-teman, tidak harus diikuti. Tadi pertama nggak jauh-jauh dari kebiasaan makan semula, saya tetap makan nasi sarapan lengkap. Kemudian yang kedua saya mengurangi garam, gula, dan lemak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ini senjata terakhir saya menjauhkan ia dari pandangan. Jadi saya juga mungkin sama dengan teman-teman semua, kalau udah ketemu bakwan goreng, pisang goreng depan mata, itu godaannya Masya Allah gitu ya, luar biasa. Karena saya tahu diri, saya tidak kuat iman kalau berhadapan dengan gorengan, karena saya mengalami sendiri gitu, kalau lagi goreng bakwan itu, gorengan pertama, nih ibu-ibu juga mungkin ngerasain ya, gorengan pertama bakwan tuh kan baunya enak banget ya. Jadi pas baru matang gorengan pertama itu masih hangat-hangat, itu pasti saya makan 1 gitu ya. Jadi itu belum makan nasi loh, masih saya masak gitu. Nah itu berapa kali angkat bakwannya itu udah berapa gitu. Nah jadi akhirnya karena saya tahu diri, saya tidak kuat menahan gorengan, saya tidak kuat menahan emping, saya paling suka emping, kerupuk juga saya suka sebenarnya. Tapi karena itu saya tahu saya harus memenuhi protein dan membatasi garam, gula, dan lemak tadi, akhirnya saya memilih untuk tidak memasak gorengan bertepung itu ya. Jadi saya tidak pernah memasak gorengan bertepung dan kerupuk keripik dan teman-teman.
tidak pernah memasak dan tidak pernah menyediakan. Jadi saya benar-benar menjauhkan dari pandangan saya, dari meja makan. Jadi tidak pernah ada di meja makan saya gorengan bertepung dan kerupuk keripik gitu. Kalau lagi makan di luar, kalau makan masih, tapi makannya itu ketika makan di luar biasanya. Tapi kalau hari-hari daily itu saya memang tidak pernah. Termasuk Ramadan, jadi saya di buka puasa Ramadan tuh nggak ada gorengan, nggak ada. Jadi memang tidak disediakan dan ini sudah bertahun-tahun. Jadi anak-anak saya juga terbiasa untuk tidak makan gorengan gitu ketika makan. Mereka langsung makan lauk ya, lauk dan sayur mayurnya aja. Tapi kalau mereka jajan di luar sana ya kadang-kadang jajan-jajan gitu. Cuman di rumah saya tidak menyediakan. Itu sebenarnya tips saya sendiri karena saya tidak bisa menahan diri kalau ada gorengan. Gitu ya teman-teman. Oke, yuk selanjutnya. Nah, jadi teman-teman ini dari segi asupan ketika sahur dan berbuka. Nah, yang perlu ini juga ya yang perlu dicermati juga ketika berbuka nih. Jadi teman-teman, orang-orang kan banyak makan yang manis-manis ketika berbuka karena sunnah Rasul gitu ya. Dan hashtag berbukalah dengan yang manis. Nah, masalahnya kita tuh sunnah Rasul itu ketika berbuka, duduk-duduk maghrib itu air putih dan kurma 3 butir ganjil kan ya. 3 butir lebih boleh tapi ganjil sunnahnya kan gitu. Nah, masalahnya Indonesia kan kaya dengan kuliner gitu ya. Jadi Masya Allah dan kita berkah ya, berkah juga memang bulan Ramadan ini banyak sekali aneka makanan yang di luar bulan Ramadan nggak ada. Di Ramadan tuh banyak seperti kolak kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita lupa gitu ya. Jadi setelah makan kurma, nah itu yang dimakan teman-temannya, es buah, kolak, apalagi ya, kue-kuean gitu deh. Kalau di Banjarmasin tuh ada namanya Pasar Wadai. Wah, itu kue-kuenya Masya Allah, enak-enak sekali, lezat-lezat sekali. Nah, jadi kalau boleh saran gitu ya, kalau boleh saran, ketika berbuka kita sunnah Rasul gitu kan, air putih, kemudian kurma 3 butir, nah terus sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makan. Nah, kalau saran guru saya gitu ya, Dokter Rita dari ISNA tuh, kita kan udah puasa berjam-jam. Nah, sel-sel tubuh kita kan butuh gizi nih, karena kita udah berjam-jam puasa. Jadi saran Dokter Rita itu ketika habis sholat maghrib langsung makan yang lengkap gizi gitu. Jadi kalau saya pribadi, kita memang harus mindful gitu ya. Makan tuh mindfulnya adalah oh ini nikmat dari Allah, kita bersyukur, kita dapat makanan dan mindfulnya lagi kita lihat tujuan kita makan gitu. Kita makan tuh kan untuk memberikan gizi untuk sel-sel kita tetap hidup gitu. Nah, jadi karena kita udah berpuasa sepanjang hari, gizi yang masuk berkurang. Nah, ketika berbuka setelah sunnah Rasul dengan kurma dan air putih, Dokter Rita menyarankan ketika setelah maghrib langsung makan nasi dengan gizi lengkap. Cuman memang porsinya jangan over juga gitu karena apa? Kita mau sholat tarawih. Jadi kalau kebanyakan ngantuk gitu. Jadi yang penting tetap makan nasi lengkap gizi, isi piringku tadi ya. Karena kita mau sholat tarawih jadi nggak ngantuk. Nanti setelah makan karena gini pengalaman saya sih kalau udah makan takjil duluan, kenyang di takjil, akhirnya makan nasinya jadi berkurang gitu. Jadi habis kurma, es buah, kolak, akhirnya pas makan besarnya, makan nasinya udah kenyang duluan, akhirnya apa? Porsi proteinnya menurun gitu. Kalau saya ya. Padahal tadi kebutuhan protein kita lumayan tinggi gitu. Karena kalau kita kurang protein, teman-teman nanti salah satunya ya ototnya menyusut, kemudian berkaitan dengan kecantikan itu bisa bikin rambut rontok kayak gitu, kulit kusam, nah kayak gitu. Jadi kita mindful, kita makan untuk sel-sel tubuh kita gitu ya, sel tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki gitu. Jadi berbukalah dengan yang manis, ya kita ikuti sunnah Rasul dengan kurma dan air putih, kemudian kita setelah maghrib makan nasi lengkap gizi. Tujuannya apa? Memberi nutrisi yang seimbang nih untuk sel-sel tubuh kita agar kita bisa berjalan lancar ibadahnya karena sel-selnya udah bahagia, diberikan nutrisi yang halal dan juga bergizi gitu ya. Oke, yuk selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi ya makronutrien itu, nah karbohidrat itu jadi ini yang mungkin
mungkin teman-teman juga udah paham banget ya, terutama anak-anak teman-teman dari gizi. Jadi, cuman di masyarakat umum itu memang masih banyak yang belum paham teman-teman kayak karbohidrat gitu. Jadi tadi kan dalam isi piringku disarankan ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronya kan ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang banyak orang belum paham itu tentang karbohidrat nih, terutama. Jadi orang taunya karbohidrat itu kan cuma ya nasi, kentang gitu ya, terus jagung, terus mie, pasta. Nah, ternyata karbohidrat itu kan ada 3 macam. Karbohidrat sederhana, yaitu gula. Jadi gula pasir itu juga karbohidrat ya. Kemudian ada karbohidrat kompleks ya, kemudian ada karbohidrat yang sedang juga. Nah, karbohidrat kompleks itu ya, itu nanti indeks glikemiknya ada yang tinggi juga, ada yang rendah juga. Jadi kayak misalnya gula pasir itu ternyata karbohidrat juga, teman-teman. Makanya kenapa Kemenkes itu menyarankan untuk dibatasi. Jadi teman-teman semua karbohidrat apapun bentuknya yang sederhana seperti gula atau buah-buahan atau nasi, mie, pasta, kalau udah masuk ke dalam tubuh kan termetabolisme nanti dirubah semua menjadi glukosa kan ya. Nah, glukosa ini kan akan masuk gitu ke dalam sistem metabolisme, nanti kan akan dirubah menjadi energi. Nah, jadi sebenarnya karbohidrat itu bagus karena jadi sumber energi utama kan seperti yang kita ketahui. Nah, masalahnya kalau karbohidrat ini dikonsumsinya berlebihan, melebihi kebutuhan energi harian kita. Jadi kalau kita misalnya kebutuhan energinya 2000 kalori, terus yang kita masukkan ya karbohidratnya 2500. Nah, nanti sebenarnya tidak simpel ini sih ya. Ini biar gampang aja. Kita butuhnya 2000, tapi kita masukkannya karbohidratnya 2500 atau 3000. Nah, sebenarnya tubuh udah pintar gitu. Wah, butuh 2000, kelebihan 1000 kan karena kita masuknya berlebihan. Yang 1000-nya itu akan dibawa darah ke mana? Ke otot. Nanti ditawarkan ke otot gitu kan. Ini otot ini ada gula lebih nih gitu. Ini tolong disimpan mau nggak? Nah, ternyata ototnya kapasitas penyimpanan glukosa di otot itu tergantung dengan besar kecilnya otot orang masing-masing. Jadi kalau orang yang rajin nge-gym itu ototnya kan besar tuh. Jadi dia penyimpanan gulanya juga besar gitu. Tapi kalau misalnya orangnya ototnya nggak dilatih, kecil, akhirnya kan sedikit penyimpanannya. Akhirnya si ototnya cuman misalnya ngambil cuman, aduh saya cuma punya, otot saya kecil nih, saya cuma bisa nyimpan 200. Nah, yang 800. Nah, dibawa kemana? Ke hati. Jadi penyimpanan kelebihan gula tuh di hati, otot. Jadi ditawarin dulu di hati sama otot. Nah, ternyata di hati juga sedikit, cuma bisa nyimpan 200. Tadi kan lebih 1000. Jadi masih ada 600. 600. Akhirnya apa? Penyimpanan selanjutnya terakhir itu ada di bawah kulit. Nah, itu. Jadi kenapa bisa gula tuh jadi lemak? Karena itu tadi, ya. Disimpan di bawah kulit dalam bentuk lemak. Jadi kita boleh kok makan gorengan, makan keripik, kerupuk silakan gitu ya. Nah, cuman yang disarankan jangan berlebihan aja gitu, melebihi kebutuhan kalori harian kita. Karena yaitu lemak di perut, lemak di bawah kulit itu dari mana? Dari karbohidrat itu yang dirubah jadi glukosa dan glikogen kemudian jadi lemak gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi ternyata buah-buahan itu juga karbohidrat ya. Terus sayuran juga ternyata karbohidrat gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nggak lapar banget, aduh saya tapi nggak lapar banget gitu. Boleh nggak makannya cuman protein sama sayur aja? Boleh. Nggak pakai nasi boleh kan? Karbohidrat itu sayur juga termasuk karbohidrat gitu. Oke, yuk selanjutnya kita akan lihat kebutuhan olahraga. Oh ini dia. Nah ini jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat tuh ya teman-teman. Nah ternyata gini ya. Gak cuma nasi karbo itu. Buah itu juga karbohidrat ya. Jadi jangan lupa. Misalnya aduh saya gak makan nasi, sarapannya buah aja. Nah nanti teman-teman googling aja. Kalori nasi 100 gram ya. Itu 100 gram nasi, sekepal nasi itu 100 kalori. Nah, apa namanya tuh?
yang lagi musim mangga itu satu butir kalorinya juga sama kurang lebih 100 teman-teman. Jadi kalau ada yang mau diet terus makannya buah aja pagi-pagi, wah jangan lupa buah itu juga karbohidrat dan kalorinya buah-buah tropis itu lumayan tinggi ya. Jadi makanya orang-orang yang diabetes itu kadang-kadang konsumsi kayak buah-buah tropisnya tuh kayak apa tuh namanya mangga itu juga dikurangin gitu ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi ternyata karbohidrat bukan hanya nasi, sayur juga karbohidrat, buah juga karbohidrat gitu ya yang punya nilai kalori juga gitu. Walaupun tidak semua tentang kalori. Nah, ini itu. Jadi penyimpanan gula, kelebihan gula itu di hati dan di otot. Nah, kalau misalnya masih kelebihan lagi karena kita nyemilnya nggak berhenti-berhenti, maka si gula itu akan disimpan di bawah kulit dalam bentuk lemak. Oke, yuk selanjutnya. Nah, ini IG makanan secara umum. Jadi semakin tinggi nilai indeks glikemik, semakin cepat dirubah menjadi energi dalam tubuh, semakin cepat lapar juga gitu. Jadi kalau nggak mau gampang lapar, nah dalam piring kita masukkan indeks glikemik yang rendah. Nah, ini contohnya ya sayuran tinggi serat ya, gitu. Oke, selanjutnya olahraga. Nah, oh ini Pak pembatasannya. Nah, yang tadi ya. Jadi kalau ada yang kepingin fat loss di sini, nah ini yang dibatasi. Bukan dihilangkan ya teman-teman. Jadi jangan, soalnya kadang-kadang banyak juga member fitness saya tuh yang kayaknya tuh kayak aduh ya Allah, kayak stres banget gitu kalau diminta mengurangi ini semua ya. Diminta mengurangi gorengan tuh kayak yang aduh kayak aku tidak bisa hidup tanpa gorengan gitu ya. Jadi banyak yang gitu teman-teman. Kayaknya kalau diminta mengurangi ya mengurangi loh, tidak menghilangkan. Gorengan itu ada proteinnya juga kok gitu. Cuman yang kadang ini kita tuh suka hilaf gitu aja sih. Jadi boleh banget makan gorengan, makan boleh cuman nah, kita kontrol gitu ya. Nah, ini pembatasannya ya. Gulanya berapa ya? Gulanya 4 sendok makan atau 50 gram sehari. Garam, ingat bukan hanya garam loh, tapi natrium yang ada di aneka saus dan kecap. Ya, jadi natrium ada di saus-saus dan kecap. Dan lemaknya sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan ini kan ada yang bilang loh, Bu Mila, saya tuh goreng bakwan aja udah sepenggorengan minyaknya. Maksudnya 5 sendok makan ini tuh bukan yang di penggorengan, tapi yang diserap oleh bakwannya, oleh tepung bakwannya. Saya bilang, oh gitu. Jadi yang dihitung tuh yang diserap sama si tepungnya, bukan yang di penggorengan. Nah, masalahnya kalori dari gorengan yang pakai tepung sama yang enggak itu ternyata bisa bikin 2 kali lipat. Jadi tempe goreng itu, tempe garit ya kalau di Jogja bilangnya, tempe yang digoreng tanpa tepung, sepotong itu sekitar 70 kalorinya. Tapi ketika udah dikasih tepung atau tempe mendoan namanya, itu udah 2 kali lipat kalorinya gitu ya. Makanya itu yang bikin kenapa gorengan bertepung itu kalorinya jadi besar karena si tepung menyerap minyak. Oke, selanjutnya kita lihat kebutuhan. Oh, ini istirahat yang cukup ya. Jadi zaman dulu kampanyenya tuh kan oleh istirahat itu 8 jam gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau saat ini gitu ya. Kalau saran dari para guru gitu ya 6 jam lah, 6-7 jam udah cukup. Atau misalnya aduh saya nih kadang ada member fitness saya tuh setiap latihan kadang-kadang kelihatan. Jadi kelihatan kurang tidur. Jadi saya tanya, Mbak, istirahat, jadi sih sering pusing kayak gitulah. Terus saya tanya riwayat hariannya, coba Mbak ceritain kerja apa aktivitasnya apa aja. Beliau kan di LIPI ya, BRIN ya. Pas saya ini saya coba record gitu, dia ternyata ketemu. Jadi beliau itu tidurnya tuh di atas jam 12. Jadi di atas jam 12 karena sampai rumah langsung buka laptop. Jadi saya bilang, oh gitu ya. Jadi saya bilang kalau bisa sih tidurnya di bawah jam 12. Karena kalau udah di atas jam 12, itu nanti kasihan dengan sistem organ kita, saya bilang. Jadi kalau bisa, kalau perlu ada kerjaan, di bawah jam 12 deh Mbak gitu ya. Karena kalau kita kurang tidur gitu ya, nanti di atas jam 12 tidurnya, itu nanti sel-sel tubuh kita itu kasihan, sel darah merahnya capek, livernya juga capek, itu berpengaruh nanti di imunitas kita, saya bilang. Nanti jadi bisa tekanan darahnya rendah, kalau dari kecantikan nanti dehidrasi kulitnya, kayak gitu ya.
Oke, nah ini jadi istirahat yang cukup ternyata berpengaruh dalam kebugaran juga. Nah, bulan Ramadan kan kita pasti tidurnya berkurang ya. Ya tapi nggak apa-apa. Kita kan yang penting bulan Ramadan berkah ya. Nggak apa-apa lah di bulan Ramadan kita atur waktunya agar bisa istirahat dan bisa ibadah dengan lancar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tidur yang nyenyak dan berkualitas. Itu kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ikut ya, itu kan ada coach untuk tidur. Jadi ada coach untuk bisa tidur nyenyak yang orang India itu ya. India bukan ya? Govindas. Nah, jadi saya pernah ikut Zoom-nya itu. Jadi beliau menyarankan 2 jam sebelum mau tidur. Jadi kita agar tidurnya berkualitas, beliau menyarankan 2 jam sebelum tidur itu tidak boleh beraktivitas. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya waktu exercise-nya olahraganya malam, disarankan memang 2 jam sebelum tidur udah beres. Makannya udah beres, olahraganya udah beres. Ya, gitu. Jadi terus 1 jam sebelum tidur udah lepas dari laptop, udah lepas dari HP. Karena apa? Karena kalau kita terpapar cahaya ketika menjelang tidur atau ketika tidur, jadi kalau tidur itu disarankan kalau mau nyenyak itu lampunya dimatikan. Jadi harus gelap. Bahkan lampu tidur di kamar itu juga tidak disarankan juga, jadi benar-benar gelap gulita gitu. Karena cahaya ini bisa merangsang untuk hormon yang bikin kita tuh melek gitu ya. Jadi ini saran dari ahli yang coach Govindas ya, ahli untuk bisa tidur berkualitas dan nyenyak gitu ya. Nah, ini ya yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya olahraga. Nah, olahraga di sini teman-teman ya, olahraga itu mungkin manfaatnya teman-teman udah amat sangat teredukasi lah, apalagi di 33 nih. Ada grup yoga, ada grup lari gitu ya. Tapi kan banyak di luar sana yang belum paham gitu ya pentingnya olahraga. Olahraga itu mengalami kesempitan kebermanfaatan gitu ya. Jadi di masyarakat umum orang itu taunya olahraga tuh untuk turun berat badan aja gitu ya. Jadi orang-orang taunya olahraga tuh cuma buat turun berat badan gitu. Padahal kalau yang suka nonton podcastnya Dokter Gia Pratama yang kemarin sempat viral gitu ya, beliau bilang kalau ada satu obat di dunia ini yang bisa menggantikan manfaat olahraga gitu ya, dan mahal harganya pasti akan jadi rebutan, kata Dokter Gia ya. Jadi memang manfaat olahraga itu bukan hanya sekadar menurunkan berat badan, tapi amat sangat penting gitu ya untuk imunitas dan untuk pokoknya amat sangat deh gitu ya, termasuk untuk kecantikan. Nah, jadi tapi rata-rata di masyarakat umum itu taunya untuk turun berat badan aja nih olahraga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang teman-teman merasa berat badannya harus turun ya boleh gitu ya. Itu bisa jadi motivasi. Nah, ini cara mempertahankan berat badan normal itu memang salah satu parameter kebugaran. Salah satu gitu ya. Jadi berat badan ideal atau normal itu memang disarankan oleh Kemenkes juga untuk kita jaga gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu parameter kebugaran gitu. Kenapa? Karena kalau kita berat badannya berlebih teman-teman ya, itu ternyata sangat berdampak terhadap kesehatan kita. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya komorbid itu di salah satunya dipicu dari berat badan yang berlebih. Nah, jadi kita bisa mengukur kapan sih kita tuh harus menurunkan berat badan. Nah, itu parameter pertama bisa dengan menghitung BMI atau IMT. Ini parameter pertama aja ya. Jadi kalau kita pengen tahu, misalnya nih, jadi pernah waktu itu ada di kajian gitu ada seorang istri yang curhat soalnya. Jadi masa saya dibilang gendut sama suami saya gitu ya. Jadi oh gitu ya Bu. Iya, dia ceritanya curhat, kesel gitu ya sama suaminya karena suaminya tipe yang lugas kebetulan. Nah, ini kan ada bapak-bapak nih. Kan macam-macam ya, ada suami yang lugas, ada suami yang kalem gitu ya. Kebetulan beliau dapat suami yang lugas, yang suka nggak suka tuh diomongin. Termasuk suami ini mengomentari penampilan istrinya, Umi gitu. Ngomong ini curhat ke saya, Umi kok gendut sih sekarang gitu coba. Pak, kayaknya semua wanita di muka bumi ini kalau udah dikomentari berat badannya tuh pastilah baper gitu ya, kayak langsung lah keluar. Saya bilang ya, terus dia inilah emosi lah pokoknya. Nah, jadi teman-teman
setelah kasus teman saya itu gitu ya, dia sampai ini soalnya sampai nggak divorce sebentar sih, gara-gara itu, gara-gara komentar-komentar, ya gara-gara itu juga akhirnya saya jadi belajar kecantikan sebenarnya. Karena waktu itu saya belum nikah, waktu dicurhatin itu, oh jadi akhirnya berat badan ini gitu ya untuk para istri gitu ya. Ketika suami sudah mulai mengomentari penampilan kita gitu ya, baper itu manusiawi banget ya, sunatullah banget gitu ya. Wah, semua wanita pasti gitu ya. Terus mungkin kita akan reaktif gitu ya, dan defensif itu manusiawi juga gitu ya. Ada yang Abi pasti habis lihat yang cantik-cantik di luar sana gitu ya. Abi nih makanya godul basar gitu ya. Iya betul, laki-laki diminta menundukkan pandangan ketika di luar sana gitu ya. Tapi buat para istri gitu ya, kita ketika suami sudah mengomentari berat badan kita, bapernya sebentar aja gitu. Ya, ngomel sebentar, pasti kamu bisa lihat yang glowing-glowing gitu. Makanya godul basor gitu. Oke gitu ya, kita baper, tapi kita mundur selangkah ke belakang. Mundur selangkah ke belakang, kemudian kita lihat ke dalam diri kita gitu ya. Pakai data gitu. Bener nggak saya gendutan gitu, berat badannya berlebih nih seperti yang suami saya sampaikan gitu. Nah, kita hitung aja. Jadi bapernya sebentar aja, tapi kita ingat pesan Rasulullah gitu kan, bahwa ciri wanita solihah itu adalah yang menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya gitu. Jadi kalau kata guru saya, Ustadz Cahyadi Takaryawan dan Ibu Umi Ida itu ya, memang laki-laki itu ini visualis gitu. Jadi ya udah ya, karena sudah jadi suami kita, apapun komentarnya pedes juga, kita baper sebentar terus kita lihat bener nggak saya gendutan gitu ya. Dengan cara apa? Pakai data aja. Oke, udah denger dikomentarin gitu, baper, terus kita ukur, kita timbang berat badan kita dan tinggi badan. Nah, ini parameter pertama, ukur berat badannya sama tinggi badan. Dalam meter ya tinggi badannya. Nah, jadi misalnya saya 55, terus tinggi saya 156. Nah, jadi 1,56 kuadrat. Nah, ketemu. Kebetulan nilai saya ada di normal. Jadi berat badan saya normal. Jadi nanti teman-teman yang mungkin suami-suaminya mulai berkomentar gitu, atau teman-temannya, teman-teman di luar sana suaminya mulai berkomentar, pakai data aja kalau emang dikomentarin. Kalau memang setelah dihitung, oh iya deh saya ternyata overweight gitu ya. Ya udah, bapernya selesai, kemudian kita bangkit ya. Kita bangkit untuk apa? Kita ingat kalau kita berubah, kita insya Allah jadi istri solihah karena menyenangkan pandangan suami. Terus yang kedua, kita memberikan hak sel-sel tubuh kita karena ingat, oh kalau kita berlebih beratnya, ternyata sel-sel kita itu juga kasihan gitu ya. Nah, jadi kita bangkit untuk memperbaiki berat badan kita. Nah, ada yang nanya, Bu Mila bisa nggak turun berat badan hanya dengan menjaga makan? Atau kebalikannya, bisa nggak turun berat badan hanya dengan olahraga atau exercise? Bisa aja. Nah, cuman yaitu kalau saran saya dua-duanya harus dijalani. Karena turun berat badan dengan olahraga aja bisa, tapi makan tetap jorok. Bisa langsing. Tapi parameter kedua, kalau ini kan parameter pertama nih cuma ngukur berat badan, tinggi badan. Nah, kalau mau tahu lagi, ada yang namanya komposisi badan. Jadi tubuh kita di dalam terdiri dari organ, tulang, air, otot, dan lemak. Jadi kalau kita misalnya olahraga aja buat turun berat badan, tapi makannya jorok, bisa langsing. Tapi belum tentu langsingnya itu di dalam tubuh isinya, tubuh kita banyakkan lemaknya atau ototnya, kayak gitu. Jadi harapannya langsingnya itu nanti benar-benar lemaknya yang turun, bukan ototnya yang turun gitu ya. Oke, jadi itu penyempitan makna olahraga tuh begitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti boleh dihitung nih IMT-nya berapa. Kalau emang di atas rata-rata, ya yuk kita coba untuk merubah yang harus dirubah nih untuk bisa masuk ke kategori normal. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah tuh bisa dengan lancar. Jadi teman-teman member fitness saya itu beberapa yang ikut kelas saya itu sebelumnya memang obesitas gitu. Dan beliau mau datang latihan ke saya itu ya. Yang paling utama curhatannya apa? Karena udah mulai susah untuk sholat gitu. Jadi beliau sampaikan saking berat badannya berlebih, itu posisi sholatnya itu jadi kurang sempurna.
ya, duduk di antara dua sujudnya kurang sempurna, bangun dari ruku untuk berdiri juga kurang sempurna, ya, bangun tuh ini sakit boyok kalau orang sini bilang. Jadi yang menjadi trigger member-member saya itu tadi, mereka ibadahnya jadi mulai terhambat gitu. Nah, sekarang kalau bulan Ramadan gimana gitu ya, olahraganya gitu, berhenti dulu apa gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau Ramadan itu yang pasti, yang pertama prioritasnya adalah ibadah dulu gitu ya. Kita memanfaatkan yang sebulan ini gitu ya, maksimalkan ibadahnya. Nah, jadi olahraganya kita tetap lakukan, tapi jangan sampai mengalahkan gitu ya. Jadi teman-teman, saya itu tahun lalu itu naik Gunung Andong ketika Ramadan. Ketika naik Gunung Andong itu ya, jadi saya tetap naik gunung yang tipis-tipis sih untuk jaga endurance, karena biasanya libur Idul Fitri saya naik gunung yang lebih tinggi 3.000-an gitu kan. Nah, saya ketemu di pendakian itu banyak trail runner tuh yang mau trail run itu mungkin lagi endurance juga. Wih, keren banget nih, mereka tetap lari gitu. Nggak taunya pada nggak puasa. Tapi ya saya husnuzon aja, mungkin mereka ya non muslim jadi nggak berpuasa gitu ya. Tapi pas dilihat lagi mereka muslim ternyata gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya, karena kita si paling olahraga gitu ya, ketika Ramadan mengalahkan Ramadan ibadahnya sendiri gitu ya. Jadi tetap olahraga tapi disiasati gitu ya. Jangan sampai ibadahnya jadi malah terkotori gitu ya. Mentang-mentang olahraga jadi nggak puasa gitu. Nah, jadi tipsnya gimana? Pertama, tentukan jenis olahraganya gitu. Kayak saya kan olahraganya kardio sama latihan beban di gym, strength training. Nah, saya tetap latihan itu, tapi oleh mentor saya itu dikurangi load-nya gitu. Jadi biasanya saya push up itu satu set itu bisa 12. Nah, saya rasakan sendiri ketika Ramadan gini, saya push up itu satu set cuma mampu 6 kadang kalau udah sore. Ya, jadi jenis olahraga tentuin dulu. Nah, yang teman-teman bisa aja, misalnya jalan kaki, santai, kayak gitu. Kemudian waktunya. Nah, jadi banyak pertanyaannya tuh rata-rata kapan waktu yang pas untuk olahraga di bulan Ramadan. Jadi, memang kalau dilihat waktu ya, kalau pagi itu enaknya gula masih banyak. Jadi energinya masih banyak tuh di tubuh kita. Nah, cuman godaannya haus gitu ya. Nah, terus kalau sore menjelang berbuka itu enaknya ketika selesai olahraga itu kan langsung beduk. Nah, jadi enak, nggak sampai dehidrasi. Nah, jadi kalau saya pribadi sih kalau ditanya nyamannya olahraganya kalau bulan puasa kapan? Kalau saya pribadi menjelang berbuka sih, menjelang berbuka. Ya, jadi walaupun ada pilihan pagi gitu ya. Kemudian menjelang berbuka sama setelah berbuka gitu, setelah berbuka. Nah, kalau saya pribadi memilihnya menjelang berbuka gitu karena itu gula lagi udah habis. Kalau kita olahraga itu lemak tuh mulai dibongkar gitu ya. Nah, kemudian olahraganya dikurangi ya. Jadi tentukan dulu nih olahraganya, ya udah yang penting maintenance gitu. Mau berhenti dulu gymnya ya nggak apa-apa gitu ya karena memanfaatkan ibadah di Ramadan. Tapi tetap harus ada exercise tipis-tipis aja, misalnya jalan kaki kah gitu menjelang berbuka. Kemudian tentukan frekuensinya berapa kali seminggu. Kalau saya biasa latihan beban tuh seminggu minimal 2 kali atau 3 kali. Nah itu. Jadi kalau pengalaman saya sih, saya pribadi tidak berkurang frekuensinya, tetap 3 kali, cuma itu tadi loadnya dikurangi, bebannya. Jadi biasanya saya RDL atau back squat 50 kilo saya turunin gitu ya. Jadi yang penting maintenance aja gitu. Kemudian repetisinya dan intensitasnya. Jadi yang biasa lari ya silakan lari dan itu dicari sesuai dengan masing-masing orang ya karena beda-beda tiap orang. Saya udah nyoba olahraga pagi ketika puasa, udah nyoba. Siang pernah juga siang bolong malahan sama sore. Itu sebenarnya powernya tetap sama aja gitu, sama aja. Cuman memang kalau untuk kalistenik, push up kayak gitu tuh nggak bisa dibohongin gitu. Itu menurun gitu ya. Jadi teman-teman silakan tetap olahraga, cuman yang pasti ibadah nomor 1 gitu. Jadi jangan sampai olahraganya mengalahkan ibadahnya sampai nggak puasa kayak gitu ya. Kemarin saya lihat tuh di mana ya, Balikpapan tuh ada influencer dia ikut event lari tuh di bulan Ramadan pagi-pagi.
anak kecil lagi. Itu keren sih. Kalau lari itu kan ini banget ya, haus pastinya kalau pagi-pagi. Ya, ngabuburit mungkin ya. Oke, ya itu silakan. Nah, ini olahraga, jenis aktivitas olahraga. Mungkin teman-teman udah banyak tahu juga ya. Jadi exercise. Kalau di Indonesia, kata Dokter Tirta, di Indonesia itu orang nyebutnya olahraga, sport. Padahal sebenarnya yang ini tuh exercise istilahnya. Jadi kalau sport itu adalah istilah untuk olahraga yang sifatnya permainan. Jadi kalau di Indonesia itu kan disebutnya sport, olahraga gitu. Nah, kata Dokter Tirta, sport itu sebenarnya istilah untuk olahraga yang sifatnya permainan. Sepak bola, basket, badminton itu sport. Nah, terus ada lagi yang namanya exercise. Exercise itu adalah latihan ya yang menunjang sport gitu. Jadi sepak bola, badminton, basket itu sport, olahraga permainan. Nah, exercise adalah latihan yang menunjang sport. Nah, exercise itu ada 2 macam berdasarkan otot targetnya, yaitu olahraga exercise cardio dan exercise resistance training. Exercise cardio itu adalah exercise yang kalau kita lakukan itu akan menguatkan otot jantung. Contohnya aerobik, jogging, sepeda, treadmill, renang, lompat tali. Nah, itu olahraga kardio. Jadi exercise kardio itu adalah exercise yang kalau kita lakukan maka otot jantung kita akan kuat. Ya, miokardiumnya akan menebal. Manfaatnya apa? Sudah pasti, peredaran darahnya lancar, pompa darahnya jadi lancar. Nah, jadi orang yang rajin exercise kardio itu kulitnya biasanya lembab gitu ya, terhidrasi dengan baik dan juga bersih. Karena apa? Ketika exercise kardio, zumba kayak gitu, nanti keringat yang keluar itu akan mendorong kotoran-kotoran yang tersembunyi di pori-pori. Makanya orang yang exercise itu ya zumba, senam-senam, kardio itu nanti kulitnya tuh lembab ya, terus bersih karena pori-porinya itu mengeluarkan kotoran lewat keringatnya. Kemudian olahraga exercise yang kedua adalah resistance training, yaitu exercise ya yang melatih otot rangka. Jadi kita itu kan punya sistem rangka ya, tulang belulang. Dan ada otot yang membungkusnya, itu namanya resistance training. Nah, resistance training ini